Salve Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat hari Minggu biasa yang ke-28. Kalau kita pergi ke mall, masuk ke mall ataupun ke pasar swalayan dan lain-lain, akan kita jumpai diskon 20% ataupun buy one get one dan lain sebagainya. Ada begitu banyak tawaran yang terpampang, iklan-iklan yang memanjakan mata meski menggetarkan dompet kita. Dan dari semuanya itu bisa mengubah tujuan kita. Tujuan kita bisa beli sesuatu, tapi bisa diubah hanya karena iklan-iklan atau tawaran-tawaran yang datang itu. Dan begitulah juga pengalaman hidup kita. Sabda Tuhan hari ini menghantar kita semua untuk memaknai pilihan hidup bersama dengan Tuhan. Saudara yang terkasih, arah dan tujuan hidup kita semua adalah kehidupan kekal. Kita semua mau supaya hidup bahagia dalam keabadian. Kita semua terarah untuk bersatu dengan Allah dalam kebahagiaan kekal. Untuk mencapai itu semua, kita hidup dalam kesempurnaan seperti yang diajarkan oleh Yesus dalam sabda-sabdanya. Kisah seorang pemuda yang bertanya tentang bagaimana hidup yang kekal, bagaimana memperoleh hidup yang kekal itu. Jawaban Yesus adalah pertama, lakukanlah perintah Allah. Perintah Tuhan yang kemudian kita kenal dengan 10 perintah Allah yang diberikan kepada Musa dahulu. Yang kedua adalah hidup seperti Yesus, yakni tidak terikat akan harta dunia, sehingga perlu menjual segala sesuatu yang dimiliki. Maka ketika pemuda itu mengatakan, saya sudah menjalankan semua hukum Taurat, sudah menjalankan semua perintah-perintah itu, maka Yesus mengatakan, hanya satu kekurangan. Pergilah, jual segala harta milikmu dan ikutlah. Saudara yang terkasih, syarat pertama tadi, melakukan sabda Tuhan, itu kita semua pasti dan mungkin bisa melewatinya dengan baik. Kita semua bisa melakukannya. Tetapi syarat yang kedua menjadi suatu tantangan tersendiri, di mana kita harus melepaskan segala sesuatu yang membuat kita terikat atau melekat dalam diri kita. Karena itu, sabda Tuhan hari ini terutama bacaan pertama mengajarkan kita untuk memohonkan kebijaksanaan dari Allah, supaya kita diberikan anugerah kebijaksanaan yang mengarahkan hati kita pada Allah dan mampu memilih dengan bijaksana. Berdoa pula untuk memohonkan hati yang terbuka. Hati yang terbuka akan sabda Allah, sehingga mengarahkan hati kita pada kehidupan kekal, bukan pada hal-hal duniawi yang akan habis atau kita tinggalkan. Saudaraku yang terkasih, tawaran dunia itu selalu memanjakan mata dan membuat hati kita terpikat. Pemuda itu sulit melepaskan segala hartanya, karena itulah pencapaian dan kerinduannya, usahanya. Yesus meminta kita menjual segala sesuatunya, karena Dia menawarkan kepada kita kebahagiaan yang jauh lebih besar, kebahagiaan yang jauh lebih kekal, tetapi tanpa diskon, tanpa bonus, melainkan perlu pengorbanan, yakni melepaskan semuanya. Apakah kita juga sama seperti pemuda ini? Pemuda yang menjawab dengan tegas, taat pada perintah Allah, tetapi kemudian loyo ketika diminta untuk menjual segala harta miliknya. Saya percaya bahwa terkadang kita jatuh seperti pemuda tadi. Alasan kita adalah semua ini adalah hasil keringat, hasil usaha dan lain sebagainya. Namun saat kita melekatkan diri pada barang-barang tertentu, di saat yang sama kita memenjarakan diri kita atau membelenggu diri kita dengan tali besi yang namanya takut kehilangan atau kekurangan. Mari kita mohonkan rahmat kebijaksanaan dari Allah serta keterbukaan hati akan sabda-sabdanya, agar kita siap menjual segala harta milik yang melekat atau mengikat kita atau yang membelenggu kita untuk bersatu dengan Kristus.
Mari kita pupuk kerinduan kita dengan setia pada sabdanya dan siap sedia menjalankan semuanya itu dalam kesatuan dengan Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.